seperti apa kemudian data quick count dari 6 lembaga survei. Apakah datanya sudah masuk? Ini adalah hasil hitung cepat sementara. Sekali lagi kami jelaskan kepada Anda pemirsa bahwa yang kami tampilkan saat ini adalah hasil hitung cepat sementara. Karena nanti juga masih menunggu hasil resmi dari pihak KPU untuk menyampaikan hasil real count-nya. Baik, LSI ini karena LSI ditampilkan di sini boleh disebutkan saja kalau begitu Mas Aji. Ya, data kita per jam 3 ini data masuk 47,8%, ya, hampir 50% data masuk, ya. Dan data masuk ini kalau kita lihat sebaran dari hampir semua wilayah sudah mulai masuk datanya, ya. Dan beberapa wilayah yang kita sebut sebagai battleground, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya, ini rata-rata juga sudah masuk di atas 40-50%, ya, di battlegroundnya. Termasuk beberapa wilayah padat populasi pemilih, misalnya Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, kemudian Lampung, hampir semuanya sudah rata-rata di atas 30%. Ya. Dari data ini menunjukkan bahwa saat ini pasangan nomor urut 2 unggul jauh, ya, di angka 59,93%, ya. Kemudian disusul pasangan 01 Pak Anies Caimin di angka 21,76%, dan terakhir pasangan Ganjar Mahfud di angka 18,32%. Data masuk 48,50% dan sebarannya hampir mulai normal karena sudah di angka 48% data masuk. Dan di wilayah-wilayah yang besar kita lihat memang terjadi beberapa data-data yang mengejutkan, ya, terutama di wilayah-wilayah yang sebetulnya sudah diprediksi terjadi perubahan-perubahan lewat survei terakhir kita. Misalnya di Jawa Tengah ada perubahan, ternyata Pak Prabowo bisa mengungguli pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Kemudian Bali, walaupun kecil sampelnya, tapi juga terlihat Prabowo cukup signifikan di wilayah Bali. Jawa Barat kita lihat juga sama, Prabowo kembali menguatkan dukungan di Jawa Barat, ya, sama dengan 2 pilpres sebelumnya menang di Jawa Barat. Jadi ini data sudah hampir, ini data terakhir 49,2%. Jadi tinggal 1% menuju 50%. Jadi datanya udah mulai stabil, tapi kita tunggu data masuk di atas 70%. Baik, kalau udah di atas 70 baru bisa declare begitu? Ya, tapi kita lihat apakah ada peluang kita untuk bisa dengan selisih yang begitu tinggi untuk declare apakah 1 putaran ataupun 2 putaran ataupun siapa menjadi pemenang pemilu kali ini. Nextnya boleh Prof Burhan. Selanjutnya dari disebutkan dulu saja sambil kita menunggu data masuk ke layar. Alfat, kita mendapatkan data masuk 26,93% dari 3.000 TPS, dan dari data masuk 26,93%, kita dapatkan informasi TPS sebagai sampel kita di seluruh provinsi sudah terwakili, meskipun lagi-lagi proporsinya masih belum proporsional. Ada beberapa provinsi yang sudah besar suaranya masuk, ada yang masih kecil. Tapi overall Prabowo Gibran mendapatkan suara 59,74%. Kemudian Anies Muhaimin 23,44%, Ganjar Mahfud 16,82%. Selisih Pak Prabowo Gibran dengan 2 paslon rivalnya sangat jauh, signifikan secara statistik. Dan kalau kita lihat stabilitas suara bahkan sudah stabil sejak data masuk 5%. Jadi sepertinya tidak ada pergerakan yang berarti antara ketiga paslon, dan kemungkinan besar kalau sudah tercipta proporsionalitas dan stabilitas suara kemungkinan tidak berubah banyak. Tapi lagi-lagi ini data quick count, kita harus lebih sabar menunggu, lebih besar lagi suara masuk untuk mengambil kesimpulan. Meskipun Alfat, Agita kalau tanya ke saya, apakah mungkin ada tsunami elektoral yang membuat hasil quick count berubah, saya katakan hampir nyaris tidak ada. Ya. Dan yang menggembirakan adalah tingkat partisipasi ada indikasi lebih tinggi dibanding 2019. Ada angkanya? Ada. 83,75%. 83% partisipasi masyarakat. 2019 luar biasa. Cuma 81%. Sekarang 83,75%, dan itu saya saksikan tadi pagi hujan deras di TPS saya. Orang masih dengan semangat 45 mencoblos, ya, dan itu mungkin refleksi dari antusiasme publik, ya, untuk merayakan pesta demokrasi. Baik, itu dia dari indikator politik. Mungkin saya mau langsung ke sebelah kanan lagi, Agita dan juga pemirsa. Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu.
dulu. Datanya seperti apa? Tracking di data saya sudah masuk 40% dari 3.000 TPS. Perolehannya yang unggul sementara di data 40% ini adalah paslon nomor 2 Prabowo Gibran di angka 60,61%. Jadi 60,6%. Fantastis sekali angkanya. Iya, mirip dengan exit poll kami. Exit poll tadi sekitar 58%. Jadi sangat tipis. Kemudian yang kedua, ini sementara ya data 40%. Paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 21,24%. Kemudian paslon nomor 3 18,1%. Dan ini sudah ada stabil data yang masuk juga sudah masuk di semua provinsi, sudah masuk dan sudah mulai grafik masuk datanya itu sudah relatif stabil. Jadi sama, saya kira ini tidak jauh beda, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita menunggu real count, menunggu data masuk lebih banyak lagi, tapi stabilisasi data yang masuk sudah hampir. Dan kalau saya tambahkan, ini ada data provinsi, terutama di 3 provinsi terbesar itu paslon 2 memang unggul. Di Jawa Timur itu keunggulannya sangat tebal, sementara ya data quick count itu di atas 65% diprediksi. Perolehan Prabowo Gibran di Jawa Timur itu di atas 65%. Kemudian di Jawa Barat itu bisa diprediksi di atas 60% data kami. Kemudian di Jawa Tengah ternyata unggulnya lumayan, di atas 50%. Nah, 3 provinsi inilah yang menyebabkan sementara 3 lumbung elektoral ini, kantong-kantong suara ini yang menyebabkan paslon nomor 2 diprediksi tadi kisaran 59 sampai 60%. Jadi penyumbang utamanya ada 1 Jawa Timur, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, ditambah provinsi-provinsi lainnya. Ini ya data yang saya bisa lihat sementara bagi ya, ini kan udah boleh ya. Paslon 01 itu menang di Aceh sementara ya datanya, kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Jakarta. Nah, kemudian hampir di provinsi lainnya itu dimenangkan oleh 02. Jadi meskipun nanti kita tunggu lebih banyak persyaratan untuk 50% plus 1 kemudian menang di minimal lebih dari separuh jumlah provinsi dan perolehan minimal 20%, menurut saya angka itu sangat bisa mudah dipenuhi persyaratan itu. Jadi dari data ini saya kira kita tunggu lagi-lagi, tapi biasanya stabilisasi angkanya sudah sulit agak berubah. Baik. Meskipun kita tetap harus menunggu KPU. Poll tracking sudah, indikator sudah, LSI sudah. Sekarang ke Bang Hensat dari Kedai Kopi. Silakan Bang. Nampak ini sudah menahan-nahan dari tadi. Silakan Bang. Ya, data yang masuk di Kedai Kopi baru 36,05% ya. Dan kondisinya memang 01 itu 20,67, 02 59,03 dan 03 itu 20,32. Jadi memang di Kedai Kopi juga terlihat 01 itu menguasai Aceh, Sumatera Barat dan Jakarta. Sementara memang yang mengejutkan itu Jawa Timur dan Jawa Tengah sih. Jawa Tengah terutama 03-nya bisa dilewati 02. Saya nggak akan mau bahas kenapanya ya. Ini kan bacain angka aja nih. Nanti di segmen lain aja. Segmen lain aja. Tapi memang angka 59,03 walaupun masih 36,05% untuk 02 itu mengejutkan menurut saya. Gitu kira-kira. Dan provinsi lain juga dimenangkan oleh 02. Baik. Itu dari Kedai Kopi. Mas Arya Fernandes, CSIS. Ya, baik, di kita data terakhir itu di 38,5 ya. Mungkin ya 37,25. Ya. Dan kalau kita lihat distribusinya memang secara agregat seperti tadi juga ditemukan oleh lembaga lain itu Pak Prabowo sementara unggul di angka 58,96 ya. Lalu disusul sama Pak Anies Muhaimin dan Pak Ganjar. Tapi kalau kita lihat dari sisi kualitas pengacakan, di kita sudah cukup baik pengacakannya di angka 92%-an kualitas pengacakan. Jadi kita memprediksi kalau sepertinya situasi tidak akan berubah banyak ya, karena stabilitas suara sudah terbentuk, kualitas pengacakannya juga sudah baik di atas angka 90% kualitas pengacakannya. Jadi kita perkirakan sepertinya tidak akan banyak berubah sampai data terakhir 100% nanti. Baik, itu dia tadi CSIS. Mungkin terakhir, ini lembaga survei terakhir, Foxpol. Terakhir dan terakhir juga sedikit juga data paling sedikit ya. Cuma intinya terakhir tapi sedikit ini kita 279 TPS itu dengan data masuk baru total 13,95%. Itu dengan 2000 TPS di Aceh ya, nanti ini ada data dari masing-masing daerah ya. Sumatera Utara itu unggul Prabowo ya 30,72%.
kemudian ada di Riau itu unggul Pak Prabowo 37. Kemudian di sini juga ada Papua Barat unggul Ganjar ya 20 dan bagian-bagian wilayah ini sebetulnya kalau kita lihat Jawa Barat misalnya itu Pak Prabowo unggul 33,89%. Kemudian kalau kita geser sedikit ke daerah Jawa Tengah itu Pak Prabowo unggul 53,52%. Oke. Terus kalau kita geser ke NTT, nah NTT Nusa Tenggara Timur, itu angkanya Pak Prabowo unggul telak paling tinggi ya 60% di NTT. Kemudian Nusa Tenggara Barat kalau kita lihat dari data ini Pak Prabowo juga unggul. Kemudian hampir rata-rata ya dari angka yang kita lihat dari sebaran kita kan bagi 9 wilayah, zonasi wilayah. Nah, Maluku Papua itu juga kelihatan angkanya. Jadi sebetulnya tadi Bang Hensa juga bilang saya nggak mau baca data ini banyak banget gitu. Iya. Intinya sebarannya ini kan kelihatan dari masing-masing provinsi. Kalau kita bagi tadi 9 wilayah dari Bali, NTT, NTB itu masih Pak Prabowo unggul gitu. Kalau masuk Maluku Papua itu masih Pak Prabowo masih unggul. Nah, tetapi ada juga persaingan antara Pak Anies dengan Ganjar terjadi gitu. Terus kalau kita geser ke Sumatera masih didominasi oleh kalau kita lihat dari zonasi wilayah kita ini dari data kita ini. Misalnya kalau kita geser ke Sumatera, ya itu juga masih unggul Pak Prabowo gitu. Ini angka yang kita dapatkan misalnya Sumatera itu Pak Prabowo itu sudah di angka 59 hampir 64% ya di Sumatera. Nah, terus di Sulawesi itu Pak Ganjar 6,77%, kemudian Pak Anies 33%, Pak Prabowo hampir 64%. Maluku Papua itu Pak Prabowo di angka hampir 54%, kemudian Mas Ganjar itu 21, Mas Anies 28%. Terus kita geser ke Kalimantan. Data dari Kalimantan itu Pak Prabowo sudah di angka 63%. Kemudian Mas Ganjar 8%. Kemudian Mas Anies 34%. Jawa Timur juga angka Mas Ganjar itu lebih tinggi daripada Mas Anies. Mas Ganjar itu 21,15%, Mas Anies 14,8% dan Pak Prabowo 64%. Ini datanya banyak sekali. Jadi masih terus bertambah juga ya. Dari data ini melihatkan bahwa walaupun nanti kita lihat stabilitas dari dashboard data ini nanti akan terjadi, biasanya kan akan melihat di angka 60% atau di 80% untuk declare. Memastikan sebenarnya dari grafik sudah bisa dilihat nanti dari simulasi awal ini walaupun data kita baru masuk hanya 15%. Oke, kalau tadi Prof Burhan bilang sepertinya tsunami apa tadi? Tsunami elektoral. Tsunami elektoralnya artinya sulit untuk terjadi. Tapi kan suara yang baru masuk ini sekitar tadi maksimal LSI tadi 52%. Artinya masih ada puluhan lagi yang masih masuk. Ada namanya ini. The law of large numbers. Semakin banyak data masuk, kemungkinan perubahan semakin kecil. Jadi jangan lupa kita, meskipun baru 30 sampai 52% ya. Tadi paling tinggi LSI ya, 52% ya. Tapi itu kan dari jumlah TPS, di mana setiap TPS ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jadi unit analisisnya adalah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS yang terpilih sebagai sampel. Dan itu jumlahnya nggak main-main. Beda dengan survei yang 1.200 sampai 2.000. Jadi pada dasarnya 30 sampai 40 hingga 50% itu dari populasi yang besar. Jadi dan terjadi grafik stabilitas suara yang sudah terlihat sejak 5% data masuk. Jadi kemungkinan besar tidak ada perubahan yang berarti, tetapi lagi-lagi atas nama kerendahan hati kita untuk menunggu lebih sabar, data masuk lebih banyak, dan tentu saja nunggu data ofisial dari KPU. Sepertinya kita sudah punya presiden baru. Baik, Bang Henry. Kalau kita melihat data ini, mungkin nanti di angka 80 bisa dideklar begitu ya? Kira-kira seperti itu? Iya, bisa begitu. Dan mudah-mudahan nanti juga logonya bisa beneran kedai kopi. Pasti kita deklar 80%. Baik. Ini ada sedikit aja. Teknis. Sudah. Ya, silakan. Oke, Mas Hanta. Poll tracking saya mau update juga sudah di atas 45% data masuk yang di dashboard saya. Ini perolehannya saya belum pecah di 60%, masih 60,4% untuk paslon 2. Paling tinggi nih.
Iya, exit poll-nya juga paling tinggi kita di berapa? 58% exit Berapa tadi? poll-nya. 60 berapa, Mas? 60,4%. 60,4%. Kemudian paslon 1 itu 21,66%, paslon 3 17,9%. Tapi belum sampai 50%. Tapi kalau dilihat dari grafik data masuk itu sudah stabil, sudah flat begitu. Nah, kemungkinan berubahnya kecil. Kalau saya ditanya dipaksa bisa untuk prediksi kisaran 02 ini mungkin paling rendah 58, 57, 58, tapi bisa menyentuh 60. Jadi kisaran 57, 58 sampai 60 kemungkinan ya berdasarkan trennya. Dan saya mungkin hanya menyampaikan sedikit provinsi yang besar karena sampelnya relatif besar dari 3.000 TPS itu, jadi cukup representatif untuk menyebutkan angka misalnya di Pulau Jawa. Ya. Nah, di luar itu mungkin pulau nanti kita bisa cross tabulasi. Di Jawa Timur kemenangan 02 itu paling tinggi. Kisarannya di data saya sementara 67 sampai 68%. Jadi kemungkinan di 65% saya prediksi ada di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, di Jawa Barat itu diprediksi di atas 56, di atas 60%. Dan itu mungkin bisa relatif akurat ya, presisi. Kemudian yang ketiga, Jawa Tengah itu juga menang, angkanya di atas 50 sampai 55%. Nah, kemudian Banten juga 02 menang. Nah, beda dengan Jakarta untuk pulau. Jakarta di tempat saya imbang di dalam margin of error antara Anies dan Prabowo. Nah, di luar itu per provinsinya mungkin hanya gambaran saja, tetapi nanti bisa diprosobulasi dari sisi pulaunya. Jadi dari stabilisasi grafik yang masuk tanpa mengurangi rasa hormat kita menunggu KPU berdasarkan quick count, saya sudah bisa memprediksi pemenangnya adalah paslon 02. Oke, Bapak-Bapak kita mungkin bisa saksikan juga yang tentunya pemirsa sudah sama-sama melihat bahwa inilah hitung cepat Pilpres 2024 atau quick count ini berdasarkan 6 lembaga survei terkemuka di Indonesia tentunya. Kalau kita lihat perolehannya kurang lebih mirip bahwa paslon 02 ini unggul. Tapi kalau kita lihat angkanya bahkan ini di atas 50%. Bahkan tadi Mas Hanta sudah menyebutkan di angka 60. Mas Aji, ini bisa disimpulkan bahwa jangan-jangan memang berdasarkan analisa kemungkinan besar ini satu putaran, Mas. Iya, yang pertama quick count ini adalah hasil pendugaan atau hasil perkiraan suara kandidat berdasarkan sampel TPS yang kita ambil, ya. Tapi sampel TPS yang kita ambil, misalnya dari LSI dan IJA, kita mengambil 2.000 TPS, ya, itu adalah hasil oversampling, ya. Sudah oversampling sekitar 6 sampai 7 kali lipat kita membuat oversampling sehingga dari data yang kita kumpulkan, kita yakin bahwa data ini tidak akan berbeda jauh sama data KPU, ya. Data yang saya pegang sekarang, ya, di dashboard yang saya pegang, ini sudah hampir mencapai 60%, ya. Hampir mencapai 60% data LSI dan IJA. Kita membuat dua pola, ada pola zonasi maupun yang kedua pola per provinsi. Kalau pola per provinsi terlihat hanya 3 kabupaten, 3 provinsi saja di mana pasangan 02 kalah dari pasangan yang lain, misalnya Aceh, tadi Sumatera Barat maupun DKI Jakarta. Tapi kalau kita lihat zonasi data masuk, ya, ini hampir dari 10 zonasi yang kita buat rata-rata data masuk sudah di atas 40% dan terutama di daerah battleground, ya. Jawa Barat itu data masuk kita sudah mencapai 62%, Jawa Tengah sudah 72% data masuk, Jawa Timur sudah 65%, Pulau Sumatera secara total itu sudah 50%, ya. Dari data ini terlihat pertama selisihnya sangat jauh antara pasangan 02 dengan pasangan 01 maupun 03, ya. Bahkan kalau kita total, ya, total perolehan dua pasangan ini 01 dan 03 ini tidak juga bahkan jauh lebih kecil dari total perolehan dukungan dari pasangan 02, ya. Dengan data yang mulai stabil sudah di atas 60%, ya, sebetulnya, ya, walaupun ini adalah hasil perkiraan, hasil pendugaan, tapi dari kami mungkin lebih firm untuk mengatakan bahwa, ya, Pilpres, ya, walaupun kita menunggu hasil KPU, tapi Pilpres sudah game over, ya. Pemenang, ya, versi, kan, karena data kita sudah di atas 60%, adalah pasangan 02 dengan nanti kita lihat perolehan suara terakhir di atas 80 atau 90%, tapi kemungkinan dengan range di antara 58 sampai 60% perolehan suara. Artinya bahwa Pilpres terjadi hanya dalam satu putaran dan ini memang sesuai dengan hasil survei terakhir beberapa lembaga sebelum hari H, ya. Kita melihat ada tren kenaikan yang cukup tinggi dari pasangan 02 dan tren kenaikan itu ternyata terjadi sampai hari H. Walaupun banyak sekali muncul kritik, banyak sekali terjadi dinamika di akhir, namun dinamika ini ternyata tidak berpengaruh ke populasi secara total. Meski begitu, kita ingatkan lagi, ini merupakan
dengan masih hasil quick count, hitung cepat, yang kemudian masih akan dihitung secara real count oleh KPU. Kita nanti akan tunggu hasil secara resminya, dan kita himbau lagi bahwa menang kalah itu biasa. Kita harapkan semua bisa menerima dengan kepala dingin. Ya, karena kalau tadi dikatakan kalau lihat angka jangan baper, gitu ya, benar ya? Jangan baper. Ya, sekali lagi kami tegaskan bahwa hasil yang ditayangkan saat ini merupakan hasil quick count atau hitung sementara. Nanti hasil real count-nya akan diumumkan secara resmi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum nanti di bulan Maret tentunya. Nah, saya mau kembali ke Mas Arya. Mas Arya, ini kan data terakhir tadi 37% ya data masuk saat ini, CSIS. Ya, kalau diupdate sekarang di kita sudah 45,15%. Itu dengan posisi yang tidak jauh berbeda dengan data sebelumnya ya. Jadi Pak Prabowo di angka 59,11, Pak Anies 23,97, dan Pak Ganjar dan Mahfud di 16,91. Nah, tapi saya ingin cerita satu hal juga ya. Saya kira Pilpres ini juga saya kira adalah evaluasi juga bagi mesin partai. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat data di Jawa Tengah yang harusnya itu menjadi kandang banteng. Ya, itu ternyata tidak efektif untuk bisa memenangkan pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Bagaimana pantauannya, Mas? Misalnya dari data masuk kita di Jateng itu total data masuknya sudah hampir 60%. Itu Pak Prabowo unggul di angka 52,8 ya. Kemudian Pak Ganjar di 35,2 dan Pak Aniesnya 11,9. Jadi saya kira Pilpres ini juga menunjukkan bahwa ternyata pada batas tertentu mesin partai juga belum efektif untuk mendongkrak suara kandidat ya. Dan ini mungkin juga evaluasi bagi partai politik ke depan bagaimana supaya mesin partai bisa bekerja dengan penuh untuk memberikan dukungan atau mendongkrak suara kandidat. Data Jawa Tengah dan mungkin beberapa data di Indonesia bagian timur juga menunjukkan bahwa ternyata di basis-basis partai politik tertentu, terutama PDIP yang dianggap sangat militan, sangat loyal ya. Kandang banteng lah istilahnya. Kandang banteng itu justru Pak Ganjar kalah justru di basis utama dia. Ini menjadi kejutan tentunya, Mas. Tidak kejutan juga karena beberapa lembaga survei sudah menemukan ada indikasi ada indikasi penurunan suara Ganjar di Salib ya. Dan ini lagi-lagi menegaskan bahwa partai politik kita itu kurang terlembaga, kurang mengakar. Dan itu yang menjelaskan figur yang memiliki personalitas tinggi seperti Pak Jokowi itu mampu mendapatkan dukungan bahkan yang bersifat lintas partai. Jadi kalau misalnya teori straight ticket voting berjalan, seharusnya basis PD Perjuangan mendukung Ganjar. Karena Ganjar adalah keputusan elit PD Perjuangan untuk dicapreskan. Tapi ternyata mereka lebih melirik tanda kutip endorsement Presiden Jokowi, sosok yang kita tahu secara eksplisit ataupun implisit mendukung calon presiden yang tidak didukung oleh partainya sendiri. Jadi betul kata Bung Arya, ini kritik besar terhadap partai politik, menunjukkan proses pelembagaan partai masih lemah, dan itu terlihat misalnya partai ID negara kita, mereka yang dekat dengan partai itu hanya 12%, kemudian partai hanya muncul 5 tahun sekali menjelang pemilu, dan ketika muncul figur yang kuat secara elektoral itu mampu tanda kutip mengacak-ngacak basis partai tadi. Jadi ini PR besar sekaligus menunjukkan betapa politik Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh personality. Oke, selain menjadi evaluasi tentunya bagi parpol, yang sangat membedakan dengan Pilpres pada tahun 2019 adalah pemilih muda. Yang kita tahu ini merupakan pendongkrak suara yang sangat tinggi karena di atas 50%. Apakah data yang tadi sudah kita lihat itu cepat, sekalipun sekali lagi ini belum hasil yang firm, karena hasil yang firm dari KPU, tapi ini bisa menggambarkan bahwa memang kampanye yang dilakukan dengan gimmick-gimmick ini cukup efektif sehingga kita bisa melihat hasilnya. Mungkin dari analisa Mas Hensat, gimana Bang Hensat? Ya kalau saya kalau masuknya ke sana tuh kita mesti buka nanti datanya. Berapa persen kemudian anak muda yang terpengaruh dengan gimmick-gimmick. Tapi yang jelas memang kalau dari hasil sementara ini memang sulit mengalahkan penguasa yang memang juga ikutan berkontestasi. Apapun itu harus dibaca ke sana. Jadi memang dengan berbagai hal yang terjadi, fluktuasi kondisi situasi masyarakat itu, dan itu bisa dilihat terakhir memang per saat ini yang didukung penguasa adalah yang menang gitu. Kalau pasangan nomor 3 kan memang walaupun tadinya adalah partainya penguasa, tapi kan presidennya pindah gitu ya ke anaknya yang tidak berada di 03. Maka memang
terlihat sekali dominasi kekuatan penguasa ini bahkan jauh di atas prediksi survei-survei sebelumnya. Kalau prediksi Dekopi mengejutkankah ini? Mengejutkan pakai Z ini udah. Mengejutkan. Ya. Karena ini bisa Gimana, Bang? 60% ini menurut saya hal yang wow banget gitu. Karena di luar itu Tidak sesuai dengan exit poll. Saya nggak bikin exit poll kebetulan. Oke. Tapi kalau dilihat dari sini memang catatannya ya di mana ada penguasa itu maka kemungkinan menangnya tinggi sekali. Itu faktor utama ya, kalau Anda melihat seperti itu ya. Ya. Ada faktor penguasa yang di situ. Terima kasih loh dijelaskan. Analisa dari Bang Hensat. Analisa Bang Hensat. Itu analisa dari Bang Hensat. Baik, Anies, kalau kita lihat dari cara berdirinya udah nggak nyaman nih, pengen duduk nih ya. Tapi ntar di segmen selanjutnya kita akan pindah ke meja tengah, tapi kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi, kita akan nantikan angka update-nya setelah jeda. Tetap bersama kami dalam Presiden Pilihan Rakyat.